Segmen Opinion. Sejumlah kepala daerah telah mengeluarkan keputusan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di kisaran 5-9% untuk tahun depan menggunakan acuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 2022. Menanggapinya, 10 asosiasi pengusaha resmi mengajukan uji materi Permenaker 18 itu karena bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu PP 36 2021. Sementara buruh mengaku akan demo besar-besaran karena kenaikannya tidak sesuai keinginan mereka, yaitu antara 10-13%. Apa komentar Anda mengenai kisruh penetapan UMP ini? 6339160. Komentar saya sih nggak ahli peraturan, bukan orang ahli dagang. Bukannya duduk bersama, benar nggak? Bayangkan pengusaha, kamu emang punya nenek moyangnya menaikin, benar nggak? Kalau ngikutin buruh mah maunya 100%. Mesti nakarnya bikin dulu inflasi berapa persen, baru kita bicara. Pak daerahnya mesti duduk bersama, menyelesaikan masalah supaya ada PHK semua. Jadi masing-masing yang sendiri gimana mau bayar, pusat daripada deposit nggak sanggup, tutup aja, pengangguran tambah kan. Berarti saya nilai atasannya nggak benar nih, pusatnya nih. Memang paling bagus tuh bersama ya, dibicarakan ya, daripada masing-masing pada egois, malah nanti nggak dapat keuntungan apa-apa menurut saya ya. Terus yang kedua, saya bingung kenapa tuh Menteri Tenaga Kerja kok bisa bertentangan dengan peraturan di atasnya, kok Pak Jokowi diem aja ya. Sebagai presiden menurut saya sih, kalau memang menterinya nggak benar gitu, ditegasin gitu, apa ditegur, atau kalau memang nggak bisa juga dipecat gitu. Kalau memang nggak becus juga, masih banyak kok pinter di Indonesia, bukan dia doang yang bisa jadi menteri. Terus yang ketiga juga, saya juga bingung tuh, buruh tuh jangan mau dipolitisasi ya sama Pak Iqbal ya. Sekarang ini orang tuh susah cari duit loh, bukan hanya saya belain pengusaha ya. Pengusaha juga banyak yang kesulitan ya. Nanti kalau pada mereka tutup, terus udah gitu di PHK, apa Pak Iqbal mau kasih makan mereka? Makasih. Udah bersyukur aja pabriknya masih buka. Kalau itu ditutup, pindah ke Jawa, gajinya lebih murah, nggak banyak yang menuntut. Kalau ditutup itu bagaimana, PHK banyak, jadi kejahatan meningkat. Jadinya itu jangan sampai begitu. Banyak juga pindah ke luar negeri itu lebih murah. Atau di luar negeri nggak ada yang minta tuntutan ini dari ketua partai buruh begitu. Itu aja. Ya ini anomali ya. Maksudnya raportnya makroekonomi kita kan bagus, kondisinya tidak akan, walaupun diwanti-wanti tahun depan gelap karena mungkin listriknya tertunggak atau gimana. Terus berhasil G20, Indonesia di mata dunia menjanjikan sekali gitu ya. Saya tidak bertendensius kepada pemerintahan yang sekarang, tapi dalam prakteknya kita yang berusaha ini nggak gampang gitu loh. Rapot bagus, tapi kinerjanya ini berdarah-darah sih sebetulnya, megap-megap. Mungkin sektor tertentu lah yang diuntungkan dengan perang Ukraina, misalnya batu bara gitu. Pariwisata juga akan baru recovery, tapi COVID juga akan melonjak lagi kabarnya. Hal-hal kayak begini kan nggak bisa diterima oleh buruh gitu loh. Jadi mereka berpikir lah, dulu aja kasih statement bagus-bagus, sekarang hak gua untuk naik kok kagak dipenuhin. Itu kita yang jadi pengusaha itu dilematis akhirnya gitu loh. Iya, bapak kita bilang bagus, tapi cucu-cucunya ini nggak bisa diajak ngomong nih, begitu kondisi sekarang yang saya bilang anomali. Ya gitu dah. Jadi ya balik-balik komunikasi lah yang paling baik bagaimana gitu kan. Harga minyaknya juga dinaikin, iklim berusaha juga, misalnya rencana ada PPN juga tahun depan akan naik. Itu kan beberapa hal yang sebetulnya nggak menguntungkan gitu buat kita berusaha. Itu aja, semoga didengar. Alhamdulillah, naik berapa persen? Tapi nanti gawatnya kalau pengusaha yang demo gimana ya? Tuh, wele. Terima kasih begitu, semangat saja. Yo. Ini kan tiap tahun urusan upah ini sudah perdebatan yang klise ya. Tapi sebaiknya itu tetap mengacu pada keputusan pemerintah. Nanti untuk ke karyawannya nego lagi lah. Bikin surat pernyataan dari karyawan masing-masing. Mau nggak terima dengan kenaikan begini? Kalau nggak mau ya monggo.
pintu terbuka lebar-lebar, kan gitu. Kalau mereka pikir ya udah daripada gak ada kerjaan, ya udah nggak usah demo lagi kan gitu. Jadi antara kita sebagai pengusaha tuh harus nurut kepada peraturan pemerintah. Tapi kalau kita yang nggak mampu, si pekerja ini kan juga membutuhkan kehidupan kan. Kita juga tahu kondisi perusahaan gimana saat sekarang ini. Buruh yang baik itu nggak serta-merta demo terus tidak. Mereka kan mengikuti perusahaan itu seperti apa. Dan sebagai pengusaha juga harus ada pendekatan dengan pekerja. Ada kalau memang lagi bagus ya diberikan bonus. Kalau lagi susah ya pekerja juga bisa ngerti lah. Manusia juga kan. Terima kasih. Kalau kita lihat memang dari Aceh sampai 33 provinsi ya yang ditetapkan oleh gubernur itu angkanya sepertinya sudah merepresentasikan pembicaraan tripartit antara buruh, Kadin dan pemerintah dalam hal ini gubernur. Tetapi memang dari tabel itu yang paling kecil memang DKI Jakarta hanya 5,6%, kecil relatif terhadap provinsi lain ya, karena bahkan Jogja itu ada yang 7,8, ada yang 8,9 dan seterusnya. Tetapi sebenarnya jika seorang gubernur berani menandatangani dan begitu bulat memahami kenaikan persentase ini, ada yang 7%, ada 6%, bisa nggak para gubernur dan kepala daerah ini juga seperkasa itu tanda tangan bahwa inflasi di daerahnya akan hanya setengah dari kenaikan gaji UMP yang dia tanda tangani. Misalnya sebuah provinsi gubernurnya berdasarkan hitung-hitungannya tanda tangan 8%. Tapi dia juga komitmen tanda tangan bahwa inflasinya hanya 4%. Karena dengan begitulah maka tekanan menaikkan gaji ini tidak menjadi terus-terusan tekanan pada pengusaha maupun tekanan pada buruh. Kalau inflasinya lebih tinggi dari situ, apalagi inflasi sektoral ya, beli nasi bungkus, bayar angkot, bayar sekolah anak 12%, 15%, harga cabai, harga telur sekarang udah 32.000, isinya cuma 14 butir, itu naik 10%, 13% juga delusion. Nah, jadi mari Bapak Ibu Gubernur yang perkasa tanda tangan menaikkan UMP 8%, 6%, ayo tanda tangan juga komitmen kepada rakyat supaya inflasinya cuma 2 atau 1,5% gitu. Terima kasih. Menurut saya ini yang tidak sesuai ini sebenarnya bagaimana ya? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang pembuat undang-undang. Ini dari dulu sampai sekarang negara kita ini mau dibawa kemana? Kalau banyak demo, itu pabrik akan pindah. Kita jangan menganggap kita ini sudah aman. Negara lain seperti Vietnam, kita harus ingat ya, tahun 80-an kita di atas Malaysia, ya. Ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya. Ini kekonyolan ada di pemerintah pusat. Jadi kita tuh nggak perlu nyalahin pihak pengusaha atau buruh, tapi harusnya pemerintah pusat yang bikin regulasi ya udah mengerti ini tiap tahun kejadian begini terus tapi diulang-ulang lagi. Bayangin aja ada peraturan, 3 peraturan sekaligus berbeda-beda berlaku semuanya berbarengan. Kan harusnya yang bikin peraturan tahu ini kalau mau bikin yang baru ya yang lama berarti otomatis nggak berlaku, bukannya jadi ada 3 persepsi, versi buruh mau yang mana, pengusaha mau yang pakai versi apa, jadi semuanya bebas gitu. Ini juga ketidaktegasan ya dari pemerintah pusat. Misalkan kayak tahun kemarin, ini udah ada ketetapan maksimal berapa persen, tapi ada seorang kepala daerah bisa melebihi angka tersebut, dan itu nggak ada sanksi hukumnya. Ya jadi yang ribut pengusaha lagi, buruh lagi, yang nggak selesai-selesai begini terus. Ya saya rasa ini buat masukan aja buat pemerintah pusat biar bisa lebih tegas ya, jangan mencela-mencela seperti ini yang bikin kekisruhan terus tiap tahun. Itu aja, terima kasih. As long as ininya presidennya itu si Said Agil itu buruh tidak akan berhenti demo karena dia itu yang menghasut-hasut buruh. Mestinya buruh ingat dong, mikir bagaimana sekarang pengusaha itu Senin Kemis mikirin bisnisnya itu sekarang, apalagi setelah COVID ini belum begitu maju. Saya termasuk yang pengusaha
Jadi enak aja buru-buru itu dikit-dikit demo. Sudah banyak loh yang hengkang dari Indonesia ini. Mereka mikir nggak, daripada jobless, mendingan masih kerja dengan upah yang sekarang. Mestinya dia bersyukur pada Allah masih ada pekerjaan. Banyak yang pengemis itu yang tidak ada kerja. Terima kasih. Menurut saya sih harusnya mungkin harus perlu dikaji dulu ya, mengingat kondisi dunia sekarang ini kan tidak begitu bagus, dan di mana juga banyak negara-negara di luar sana itu menawarkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin sangat menarik untuk berinvestasi di negara mereka masing-masing. Sedangkan kalau kita di sini terlihat mau melakukan demo dan lain sebagainya, bukannya saya tidak mendukung ada kenaikan ini, tapi kondisi sementara ini menurut saya sih lebih baik ditunda dulu atau dipikirkan kembali seberapa besar ini, karena produktivitas kita kan juga masih termasuk yang kurang kalah lah dibandingkan dengan negara-negara yang sedang memburu para investor untuk berburu untuk menjajakan investasi di negara mereka begitu loh. Jadi ada baiknya jangan terburu-buru untuk melakukan demo dan lain sebagainya, sehingga iklim investasi itu terlihat sangat jelek di mata luar kita. Terima kasih Bu. Baik, mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.